Serial Sandiwara Radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya Nini Warih dan Ki Warih bersiap-siap menuju ke Mataram. Mereka bermaksud untuk menggantikan kedudukan Ki Wulung yang telah mengundurkan diri sebagai dalang dan juru taman di Istana Mataram. Tetapi Nini Warih teringat pada anaknya, yaitu Sukmo, yang saat ini telah diasuh oleh Ki Wulung dan Nyai Wulung. Sudah, nunggu apa lagi? Aku menjadi ragu-ragu, Kakang. Ragu-ragu apa lagi? Kita telah mempersiapkan segala sesuatu. Masa akan kita batalkan? Aku teringat pada anak kita. Bagaimana Sukmo di rumah kakeknya. Aku menjadi tidak enak, Kakang. Tidak enak bagaimana? Bukankah kakek dan neneknya telah bersedia mengasuh bocah itu? Aku yakin Sukmo cocok sekali tinggal di sana. Yang penting, mari kita segera pergi ke Mataram. Aku khawatir jika Kanjeng Prabu tidak percaya lagi pada kita. Sudah beberapa hari lamanya kakek pulang dari istana, dan kita telah mendapatkan kepercayaannya. Aku yang melahirkan anak kita. Aku yang melahirkan. Aku yang mengandung dan menyusui hingga besar, Kakang. Nini, seharusnya kau tidak perlu berkata begitu. Tanpa kau bicara seperti itu pun, aku sudah tahu. Sukmo memang kau kandung, kau lahirkan, dan kau besarkan. Kau memeliharanya dengan penuh perhatian. Dan aku mencari nafkah untuk kita bersama. Hal itu tentu tidak perlu kita ungkit-ungkit dan tidak perlu kita bicarakan lagi. Yang penting adalah bagaimana kita sekarang ini mengemban tugas yang dulu menjadi tanggung jawab Bapak. Hatiku tidak enak, Kakang. Hatiku terasa tidak tentram. Kita harus pamit pada Sukmo. Kau seperti tidak tahu sifat dan gelagat anak kita. Sukmo itu anak nakal, bandel dan beling sekali. Kalau kita pamitan pada Sukmo, jangan-jangan dia ikut kita ke istana. Ini yang repot ini. Jadi, kita terpaksa pergi tanpa pamitan pada Sukmo. Iya, kita harus segera pergi. Sukmo, anak kita, harus kita tinggalkan, Kakang. Tanpa pamit padanya. Akhirnya Ki Warih dan istrinya segera meninggalkan desanya. Mereka pergi ke Istana Mataram untuk menggantikan kedudukan Ki Wulung yang sejak lama menjadi juru taman dan dalang di Istana Mataram. Ki Wulung mengabdi di Istana Mataram sejak Ki Gede Mataram membuka Alas Mentau, hingga Alas Mentau itu berdiri megah menjadi Istana Mataram dan menjadi kota raja yang sangat besar. Sementara itu, Sukmo yang merasa kecewa oleh neneknya terus berlari meninggalkan Karanganyar. Dia tidak segera menuju ke kampung halamannya, tetapi berhenti di tengah sawah. Dia berhenti memandang matahari yang mulai tinggi sepenggalah.
ada gadis kecil yang sedang mandi. Lucu. Oh, gadis itu sendirian. Benar sekali. Gadis cilik tanpa bapak dan ibunya mandi di kali sendirian. Kalau ada apa-apa, dia tak beda usianya denganku. Ya, usianya pasti sama dengan usiaku. Dia cantik. Seandainya aku punya saudara seperti dia, pasti aku bisa mengajaknya bermain-main, berbicara, dan selalu mengambil air bersama, mengembalikan kambing bersama, dan mencari rumput bersama, mencari kayu bakar bersama, saling bantu-membantu. Sayang, aku tidak punya saudara. Siapa sebetulnya dia? Dia menusuk-tusuk tangannya, membersihkan lengannya, membersihkan kuku-kukunya, dan menggosok seluruh tubuhnya. Hei, siapa di situ? Siapa yang mengintipku? Hei, keluar! Siapa kau? Ayo, jangan mengintip orang mandi. Aku tidak mengintipmu. Bohong, kau mengintipku. Aku tidak mengintipmu. Aku hanya lewat. Aku tidak sengaja melihatmu. Dan aku melihat dirimu mandi di sini. Tidak salah kan? Ini kan jalan umum. Aku melalui jalan setapak di pinggir kali ini. Apa salahnya aku melihatmu? Kau kurang ajar. Hei, anak siapa kau? Anak demit atau anak setan? Aku bukan anak demit. Aku juga bukan anak setan. Aku anak Kaki dan Nini Wari. Mengapa? Kalau kau anak manusia, tentu kau tidak kurang ajar seperti itu. Anak yang suka mengintip orang mandi, itu namanya kurang ajar. Dan aku akan marah apabila tahu diintip. Kau boleh marah padaku. Aku benar-benar tidak mengintipmu. Tapi, aku tidak sengaja datang ke sini dan melewati kali ini. Baik, kalau kau tidak mengakui kesalahanmu, aku pun akan menghajarmu. Tunggu. Kau jangan memukulku. Kau jangan menyerangku. Aku akan mengajarmu, bocah beling. Kau anak demit. Aku bukan anak demit, tapi aku anak manusia. Namaku Sukmo. Namamu siapa? Apa peduliku? Apa pedulimu, ah? Siapapun namaku, kau tidak perlu tahu anak demit. Sudah kukatakan, namaku bukan anak demit, tapi namaku Sukmo. Aku tidak peduli namamu. Namamu Sukmo, setan, demit, atau apa. Tetapi, aku tidak suka dengan kekurang ajaranmu. Kau mengintip orang mandi. Bocah macam apa kau ini? Kalau kau menganggapku salah, aku minta maaf. Siapa namamu? Aku tidak punya nama. Kalau begitu, kaulah yang anak demit. Enak saja kau bilang. Kau juga enak saja bilang padaku, aku anak demit. Bukankah sudah ku bilang padamu, aku ini bernama Sukmo. Jadi, kau tidak perlu memanggilku anak demit. Kalau kau tidak mau kupanggil sebagai anak demit, maka panggillah namaku Sukmo. Dan namamu siapa? Biar aku bisa memanggil namamu. Namaku Wulan. Sudah, sana pergi. Jangan ganggu aku. Aku ingin berkawan denganmu, Wulan. Wulan, namamu bagus sekali. Aku suka menyebutnya. Aku suka memanggilnya. Sudah, sana pergi. Untuk apa di sini? Wulan, di mana rumahmu? Aku tidak punya rumah. Hei, kau
Kau galak sekali. Aku ingin berkenalan denganmu dan bersahabat denganmu. Mengapa kau galak seperti itu? Mau galak, mau apa? Itu bukan urusanmu. Wulan, alangkah baiknya apabila kita saling berteman, saling berkawan. Aku tidak ingin bermusuhan. Lagi pula, kau nampaknya gadis baik-baik. Di mana tempat tinggalmu? Dan di mana tempat tinggal orang tuamu? Aku tidak sudi berteman dengan orang nakal. Aku tidak sudi berteman dengan orang yang seperti kau, yang suka mengintip orang mandi. Sudah, sana pergi. Jangan ganggu aku. Kulihat kau tadi sedang mencuci. Aku mau membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu. Sudah, sana pergi. Wulan, maafkan salahku. Betul, aku minta maaf apabila aku salah padamu. Percayalah Wulan, aku tadi hanya lewat. Aku menyusuri jalan setapak di pinggir kali ini. Aku mau pulang. Jadi, kau juga punya rumah? Iya, aku punya rumah. Rumahku di sana, di Teratak. Di Teratak? Hei, anak nakal. Anak siapa kau? Nama ibuku Nini Wari. Nama bapakku Aki Wari. Wari Wulung lengkapnya. Hei, Wari Wulung. Ya, tetapi aku tidak peduli siapa nama orang tuamu dan siapa dirimu. Yang penting sekarang adalah bagaimana supaya kau cepat pergi dari depanku. Kalau aku tidak mau, aku akan mengajarmu. Kau mengajakku bermusuhan, Wulan? Iya, karena kau menggangguku. Sudah kukatakan kepadamu, Wulan, aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku bermaksud ingin pulang. Aku hanya kebetulan saja lewat di sini. Kau tidak percaya padaku? Bagaimana aku percaya pada anak demit macam kau? Aku tidak akan pernah percaya pada siapapun juga. Lebih-lebih bocah bandel seperti kau, bocah nakal seperti kau. Wulan, dari mana kau tahu bahwa aku ini anak nakal, bandel dan beling? Dari tingkah lakumu, dari sifatmu, dan dari gerak-gerikmu. Anak bandel memang suka mengintip orang mandi, dan anak nakal, ya seperti kau itu. Jadi, kau tidak sadar kalau dirimu itu nakal, bandel, dan beling. Wulan, maafkan aku. Ya, barangkali aku memang anak nakal, anak beling, anak bandel, dan anak kurang ajar. Maafkan aku, Wulan. Tetapi aku butuh teman. Aku ingin berkawan denganmu. Dan kau tidak seperti aku. Kau pasti anak yang baik dan suka menurut nasihat dan petua orang tua. Maafkan aku, Wulan. Maafkanlah aku. Kumohon, kau mau kuajak berkawan. Sungguh, Wulan, aku ingin berteman denganmu. Kalau aku tidak mau, terserah. Tapi itulah, aku sudah menyampaikannya padamu. Aku ingin berkawan. Bolehkah aku main ke rumahmu? Tidak boleh. Sudah, sana pergi. Aku tidak mau berkawan dengan anak nakal. Aku tidak mau berteman dengan anak bandel seperti kau. Ya sudah, kalau kau tidak mau ajak berteman, aku pergi. Aku mau pulang. Hei, tunggu! Sukmo menghentikan langkahnya, lalu buru-buru dia menoleh pada gadis kecil yang cantik yang tadi diperhatikannya ketika sedang mandi di kali. Gadis cantik cilik itu melangkah menghampirinya, dan dengan sekali lompatan dia sudah berada di depan Sukmo. Ada apa, Wulan? Biarkanlah aku pergi. Bukankah kau tidak mau kuajak berkawan? Benar, kau mau berkawan denganku? Kalau kau mau menerimaku, kau tidak mau juga tidak apa-apa. Aku mau pulang. Aku kangen sekali pada bapak dan ibuku. Boleh aku ikut? Ikut ke rumahku? Iya, ikut ke rumahmu. Jangan, nanti kedua orang tuamu marah sekali padaku. Lebih-lebih kau anak baik. Sana, pulanglah, bawa pekerjaanmu dan berikan kepada orang tuamu. Kau jangan ikut aku. Nanti kau dimarahi. Nanti
Aku dibilang lagi anak demit. Aku tidak mau disalahkan kedua orang tuamu. Tidak, Sukmo. Tidak. Aku mau berkawan denganmu. Dan kalau kau mau, ayo mampir ke rumahku, ke rumah orang tuaku. Di mana tempat tinggal orang tuamu? Itu di balik bukit itu. Ah, di balik bukit Gunukan? Iya, di balik bukit Gunukan. Di sanalah tempat tinggal bapak dan ibuku. Di sanalah aku lahir dan dibesarkan. Tetapi maaf Wulan, aku mungkin tidak bisa ikut dan tidak bisa mampir ke rumahmu. Sebab aku sudah kangen sekali pada kedua orang tuaku. Aku lama tinggal bersama kakek di Karanganyar dan aku mau pulang. Lalu bagaimana? Tadi kau bilang ingin berkawan denganku. Kalau ini anak aneh, kau benar-benar seperti anak demit. Iya, memang nampaknya aku pantas menjadi anak demit sehingga tidak layak untuk berkawan dengan manusia. Selamat tinggal Wulan. Aku mau pergi. Tunggu dulu Sukmo. Untuk apa? Aku tidak pantas berkawan denganmu. Aku mau pulang. Selamat tinggal Wulan. Sukmo, tunggu. Sukmo meninggalkan Wulan begitu saja. Ketika gadis itu seolah-olah tidak mau menanggapi lagi ajakan untuk bersahabat, Sukmo berjalan tanpa menoleh ke belakang. Tiba-tiba, Wulan, gadis kecil yang cantik dan lincah itu, sudah melompat di depannya. Dia menghadang Sukmo. Sukmo tersenyum dingin. Dia tidak tahu apa yang diinginkan gadis kecil yang baru dikenalnya itu. Biarkan aku pergi, Wulan. Aku akan pergi ke kampung halamanku. Aku ingin bertemu dengan bapak dan ibuku. Karena kau tidak mau bersahabat dan berteman denganku. Biarkanlah aku pergi. Untuk apa kau menghadangku? Pergilah. Menyingkirlah sebelum aku berubah pikiran. Kau ini aneh. Katanya kau ingin berkawan denganku. Aku mau berkawan denganmu. Terima kasih. Tapi aku akan pergi. Aku buru-buru sekali, Wulan. Hei, anak demit. Kau dengar tidak? Ku terima ajakanmu sebagai kawan. Kau dengar tidak? Namaku bukan anak demit. Namaku Sukmo. Hei, rumahmu di mana? Ada apa, Wulan? Kau tidak perlu tahu di mana aku tinggal. Dimanapun aku tinggal, kau tidak boleh tahu. Di pinggir sungai, di atas gubuk, atau di dalam hutan. Itu pun bukan urusanmu. Kau tadi sudah bilang, aku anak demit. Mungkin benar. Aku ini anak demit. Karena aku tidak punya tempat tinggal menetap. Kau sombong sekali. Iya, mungkin aku memang sombong. Biarkan aku pergi. Aku akan pulang menemui bapak dan ibuku. Biarkan aku pergi. Tidak. Kenapa? Pokoknya tidak boleh. Kau tidak boleh pergi dari sini. Untuk apa aku di sini? Toh, aku tidak bisa bermain denganmu. Kau tidak bisa gojek berkawan. Aku ini anak nakal, anak bandel, anak demit. Minggirlah, Wulan. Aku akan pulang. Tidak, kau tidak boleh pergi. Wulan, apa maksudmu? Kau tidak boleh pergi. Kau harus berkawan denganku. Kau harus menemaniku bermain-main di sini. Kau tadi mengajakku berkawan. Sekarang, ku terima tawaranmu. Dan sekarang, kau mau pergi. Dasar anak demit. Kau memang tidak bisa dipercaya. Wulan, lama sekali aku meninggalkan bapak dan ibuku. Aku ingin bertemu dengan mereka. Berhari-hari aku tidak pulang. Minggirlah. Tidak boleh. Enak saja. Baiklah, aku mau berkawan denganmu. Tapi biarkan aku pergi dulu, Wulan. Aku buru-buru. Nanti aku akan kembali lagi di sini untuk bermain ke rumahmu. Di mana tempat tinggalmu? Di balik bukit Gunukan itu. Di sanalah rumahku, rumah orang tuaku. Aku berjanji akan datang kemari untuk berteman dan bermain denganmu di kali. Dan aku akan mengintipmu lagi. Dasar anak demit, nggak tahu aturan. Iya, aku anak demit, nggak tahu aturan. Aku akan pergi. Sukma, tunggu, jangan pergi dulu. Tunggu. Untuk apa lagi, Wulan? Kita tidak ada urusan lagi. Bukankah aku sudah berjanji aku akan menemuimu setelah aku bertemu dengan bapak dan ibuku? Jadi, kau jangan menghalang-halangiku lagi. Minggirlah. Tidak,
Kau harus berjanji padaku bahwa kau benar-benar akan menemuiku di sini. Iya, aku berjanji. Sungguh? Sungguh, aku berjanji, Wulan. Apa tandanya? Jika kau berjanji padaku dan akan menemuiku di sini. Wulan maupun Sukmo, bola matanya berputar-putar, memeriksa tempat di sekelilingnya. Sukmo melihat sebongkah batu segenggam tangan. Batu itu bulat pipih. Lalu dia memungut batu bulat pipih itu, mengelus-elusnya 3 kali, lalu menyerahkannya pada Wulan. Terimalah ini, simpanlah baik-baik. Kalau aku sampai di sini, tunjukkanlah. Kalau batu ini masih ada di tanganmu, itulah tandanya aku berjanji dan tidak akan mengingkarinya. Ayo, terimalah. Kau tidak akan mengingkarinya? Iya, kau pun tidak boleh mengingkarinya. Simpanlah tanda mataku ini baik-baik. Aku tidak punya apa-apa lagi, Wulan. Hanya batu bundar ini. Aku akan pergi. Selamat tinggal, Wulan. Sukma, hati-hati. Aku akan hati-hati, Wulan. Segera pulanglah. Jangan lupakan aku. Aku akan kembali di sini. Sukmo terus berlalu. Sekali-sekali dia berhenti dan menoleh ke belakang. Kadangkala dia berjalan sambil mundur memandang Wulan yang masih menatap kepergiannya. Wulan tersenyum menatap Sukmo hingga lenyap di balik semak belukar di tikungan jalan. Lalu perlahan Wulan mencium batu bulat pipih itu, dilekatkan di pipinya dan buru-buru disimpannya di balik bajunya. Dia kemudian kembali turun ke kali, mengambil keranjangnya yang masih tertinggal. Sementara itu, Ki Wulung dan Nyai Wulung mencari Sukmo ke sana kemari. Perempuan dan laki-laki tua itu menyusuri tepi sungai, mencari cucunya yang berlari dan pergi meninggalkan mereka tanpa pamit. Kemana anak itu, Nyai? Kesana kemari kita telah mencarinya. Kita tidak menemukannya. Aku khawatir kalau dia nyebur ke jurang, Nyai. Kau jangan menakut-nakutiku, Kek. Kau ini membuatku cemas saja. Iya, ini gara-gara kecerobohanmu. Dia itu anak rajin. Kau umpat-umpat, kau marahi. Tidak baik, Nyai. Habis, aku kesal dibuatnya. Tak ada anak sebandel dia. Nyai Wulung dan suaminya terus mencari cucunya yang pergi. Mereka menyusuri tepian sungai, jalan setapak, dan semak belukar. Napas mereka terengah-engah. Namun mereka belum menemukan Sukmo yang telah pergi semakin jauh dari dusun Karanganyar. Sukmo berjalan menuju ke rumah bapak dan ibunya. Ibu, bapak, ibu, bapak, di mana kalian? Di mana kalian? Aku pulang. Celaka, mereka pergi. Si hitam pun tak ada di kandang. Atau mereka pergi ke ladang. Oh, baik, aku akan mencarinya. Sukmo segera berlari meninggalkan rumahnya yang kosong. Dia pergi ke ladang, namun dia tidak menemukan siapapun di ladangnya. Lalu dia pergi ke sawah. Di sana pun dia tidak mendapatkan siapapun. Di ladang dan di sawah ternyata lengang dan sunyi. Hanya tumbuh-tumbuhan yang hijau nampak tumbuh dengan segar. Karena lelah, Sukmo duduk di pematang sawah. Sukmo, kau ini juga seperti setan. Mengagetkan orang saja. Mengapa kau melamun di sini, Sukmo? Mau melamun, mau diam, itu bukan urusanmu, Doran. Kau ini suka mengagetkan orang saja. Aku paling benci pada orang yang suka mengagetkan orang. Aku bisa menonjok mukamu biar babak belur. Kau jangan marah, Sukmo. Lebih baik, ayo kita main ke kali, mencari ikan dan memanggangnya. Sedap. Dia macam-macam kau. Tidak tahu perasaan orang sedang sedih saja. Oh, kau bersedih. Jangan bersedih. Percuma kau sedih. Kau tahu kemana bapak dan ibuku pergi? Apa, Sukmo? Jadi kau tidak tahu kalau bapak dan ibumu pergi? Tadi pagi mereka pergi membawa buntalan besar. Kata ibuku,
Bapak dan ibumu pergi ke Mataram. Apa? Mereka pergi ke Mataram? Ke kota raja? Ke istana? Iya, itu menurut ayah dan ibuku. Oh, orang tua macam apa? Pergi tidak pamit. Sudahlah Sukmo, kau tidak perlu bersedih. Justru kalau tidak ada mereka, kau bisa bebas bermain kemana saja. Kau tidak perlu minta izin kepada mereka. Kau bicara apa, Doran? Kalau mereka ada di rumah, belum tentu kau diizinkan bermain ke kali bersamaku. Nah, untuk itu, ayo, mumpung ada kesempatan, kita pergi ke kali. Mau nggak? Tidak, aku tidak mau. Daripada kau bingung dan bengong sendiri di tepi sawah, duduk di pematang, melamun, dan diam seperti orang goblok. Lebih baik, ayo kita pergi ke kali mencarikan. Kau semakin cerewet saja, Doran. Ku tampar kau baru tahu. Jangan begitu, Sukmo. Ayolah, daripada kita bengong, lebih baik kita bermain-main di kali. Berenang-berenang sambil mencari ikan. Sambil menyelam, minum air. Aku tidak mau ke kali. Untuk apa? Aku betul-betul jengkel dan benci pada bapak dan ibuku. Mereka pergi tidak pamit. Seenaknya saja. Sudah kukatakan kepadamu, Sukmo, kau tidak perlu bersedih. Justru tanpa mereka, kau bisa bebas pergi kemanapun kau suka. Ayolah, kita pergi ke kali. Tidak. Daripada kau sedih, kan lebih baik kita bersenang-senang. Ayolah, bapak dan ibumu saja pergi tanpa pamit. Ayolah, kita pergi. Atau kau mau ikut aku, Doran? Ikut kau? Kemana, Sukmo? Aku punya kawan baru di seberang Bukit Gunukan. Nah, kalau kau mau, ayo kita ke sana berdua. Ke Bukit Gunukan? Itu jauh sekali, Sukmo. Ya, kau mau tidak? Kalau tidak mau, terserah. Bukit Gunukan terlalu jauh. Aku harus izin dulu pada bapak dan ibuku. Kau tidak perlu izin pada mereka. Kita langsung pergi saja. Tidak, aku tidak terbiasa begitu. Kalau pergi, aku harus izin. Untuk apa izin? Kedua orang tuaku pun pergi tanpa izin. Mereka juga tidak apa-apa. Tidak izin pada anaknya. Pergi begitu saja. Nah, kau pun sama. Tanpa minta izin pada mereka pun tidak persoalan. Ayo, kau ikut aku ke Bukit Gunukan menemui temanku yang baru. Tidak, Sukmo. Aku mau ikut kalau kau mau mengantarku ke rumah. Minta izin dulu kepada kedua orang tuaku. Tidak, aku tidak mau mengantarkanmu. Minta izin pada orang tuamu. Kalau kau memang menganggapku sebagai teman dan sahabat, maka lebih baik kau ikut aku saja, tanpa bicara pada orang tuamu. Itu tidak baik, Sukmo. Nanti kalau aku dimarahi, bagaimana? Yang penting, sebelum matahari terbenam, kau harus sudah sampai di rumah. Entah kita bermain jauh atau dekat, bukan urusan mereka. Kalau kita pergi tanpa pamit, itu pun bukan persoalan. Bapak dan ibuku juga pergi seenaknya tanpa pamit padaku. Aku tidak mengurus, terserah mereka. Jadi, kita ke Bukit Gunukan? Iya, kita pergi ke Bukit Gunukan, menemui temanku yang baru. Dia baik hati. Kau jangan khawatir. Di sana pun ada kali yang bening. Kita bisa bermain-main, cari ikan, lalu kita memanggangnya rame-rame. Ayo, mau tidak? Sudahlah, ayo, jangan banyak mikir. Lebih baik kita segera pergi ke sana. Jangan buang-buang waktu. Ayo. Tapi aku merasa bersalah, Sukmo. Kalau pergi tanpa pamit pada bapak dan ibuku, aku bisa dimarahi. Kau pengecut sekali, Doran. Kau tadi mengajakku bermain ke kali. Sekarang ku ajak pergi kau takut. Laki-laki macam apa kau? Tubuhmu krempeng dan jelek itu semakin jelek apabila kau menjadi seorang pengecut dan penakut. Masalahnya bukan itu, Sukmo. Tapi aku ingin mengikuti nasihat orang tua. Orang yang tidak pernah mendengarkan nasihat orang tua akan kualat. Kau tahu nggak? Aku nggak mau tahu itu. Kalau kedua orang tuaku tidak menghargaiku, apakah mereka juga kualat? Kalau orang tua boleh bertindak semaunya, dan anak-anak tak boleh melakukan sesuatu, namanya tak adil. Sudahlah, ayo, kau ikut aku atau tidak? Aduh, berat sekali rasanya. Kau tidak boleh seperti itu, Doran. Ayolah, kita pergi menemui kawanku yang baru itu. Kau pasti senang bertemunya.
Dia pintar, cerdik, dan lincah. Dia pintar berenang dan suka bermain-main di kali. Nanti kita bisa bermain bertiga. Ayo, mau tidak? Aku harus izin dulu pada kedua orang tuaku. Tidak perlu. Ayolah, cepat. Apa yang kau pikirkan? Aku khawatir apabila kedua orang tuaku tahu, lalu menghajarku habis-habisan dengan rotan. Kau benar-benar pengecut. Ayo cepat. Mau tidak? Kalau kau tidak mau, ya sudah. Tidak perlu berkawan denganku. Sukmo, tunggu. Aku ikut. Kau tidak izin dulu pada kedua orang tuamu? Setelah ku pikir-pikir, rasanya memang tidak perlu. Karena kalau aku bilang pada mereka, pasti mereka tidak mengizinkan aku. Dasar kau ini, lambat mikir, goblok. Aku masih takut pada mereka, Sukmo. Kalau kau, enak saja bisa pergi sesuka hatimu. Apa bedanya kau dan aku? Apa bedanya antara kita? Kau laki-laki, aku juga laki-laki. Kalau orang tua kita bisa bermain-main jauh, mengapa kita tidak bisa? Menjengkelkan. Tapi kau tidak boleh membenci kedua orang tuamu. Aku tidak membenci mereka, tapi aku hanya jengkel. Mereka pergi tanpa pamit. Dulu mereka mengajarkan kalau aku pergi harus bilang. Tapi nyatanya mereka pergi pun tak bilang padaku. Sudahlah. Ayo, kita jadi pergi tidak? Ayo, cepat lari. Sukmo dan Doran berlari-lari menyusuri pematang, pinggir kali, dan menyibakkan semak belukar. Mereka tidak merasakan kedua kaki mereka telah tergores daun-daun ilalang dan semak duri. Sukmo tidak memperdulikan Doran yang terengah-engah, tersendat napasnya. Mereka berlari menjauh menuju bukit gunungan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.